Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Gifari dengan NIM 129. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan praktikum pengendalian penjaminan mutu pada shift 2 di modul 5. Diketahui soal pertama yaitu sebuah tanaman hasil produksi pada PT Siko diukur 5 kali setiap harinya selama 8 hari berturut-turut. Spesifikasi untuk tanaman tersebut adalah tinggi tanaman harus berada dalam renggang 50 kurang lebih 0,05 cm. Proses ini telah dikonfirmasi terkendali secara statistik. Hasil pengukuran terdapat pada tabel berikut. Sini tabel tabel pada persoalan satu itu terdapat 5 subgrup dan 8 sampel. Di pertanyaannya, berdasarkan proses dan data hasil pengukuran yang didapat oleh PT Siko, maka lakukanlah analisis kapabilitas untuk proses tersebut. Yang A itu berapa nilai CP, CPK, dan CPM. Yang B interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Dan yang ke C, berapa tindakan apa yang dilakukan oleh PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Yang pertama-tama kita pindahkan data tersebut ke dalam data Excel karena kita ingin mengerjakannya ke dalam RStudio. Di sini sudah kita pindahkan. Selanjutnya kita mengerjakan dengan RStudio. Pertama-tama menggunakan sintak mengaktifkan package. Jika belum mengaktifkan package, maka kita menggunakan sintak menginstal package. Di sini karena kita sudah menginstal package, kita mengaktifkan saja dengan menggunakan sintak berikut. Selanjutnya, kita input data yang sudah kita buat ke dalam Excel, yaitu dengan menggunakan sintak soal 1 dan soal 2, read SLSX, judul filenya, SLSX, sheet 1 dan sheet 2. Selanjutnya kita run saja. Nah, di sini bisa dilihat soal 1 dan soal 2. Soal 1 sudah kita pindahkan, sama seperti tadi. Selanjutnya, kita mengetahui informasi data pada persoalan pertama yaitu USL yaitu 50 lebih 0,05 dan LSL 50 kurang dari 0,05 dengan targetnya 50. Kita run saja. Selanjutnya kita menghilangkan kolom subgroup dengan menggunakan komen berikut data tinggi tanaman soal 1 dan menghilangkan baris 1. Ya, di sini bisa kita lihat. Selanjutnya kita menggunakan uji kenormalan dengan menggunakan komen uji normal Airbind data tinggi tanaman X1, X2, X3, X4, dan X5. Selanjutnya kita menggunakan komen Shapiro test uji normal. Kita run saja. Di sini bisa dilihat bahwa pada uji kenormalannya itu dengan W-nya 0,94 dan P-min value-nya 0,02. Selanjutnya kita membuat peta kendali pada persoalan tadi dengan menggunakan komen peta kendali, isi data tinggi tanaman, type-nya Xbar, dan titelnya Xbar chart resiko 129. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa pada grafik berikut tidak ada yang melebihi batas maksimal atau keluar dari batas maksimal mau atas ataupun bawah. Selanjutnya kita menghitung kapabilitas proses dengan menggunakan komen kapabilitas proses capability, peta kendali, spek limitnya LFC, LSL, USL dengan target dan etc false, true. Ya, di sini bisa kita lihat capability indeksnya. Selanjutnya kita ke persoalan nomor 2. Persoalan nomor 2 yaitu Utami dan Cahaya selaku inspektor PT Siko ditugaskan untuk melakukan pengukuran ketebalan komponen. Terdapat 2 komponen yang diukur, yaitu komponen X dan komponen Y. Dan dengan setiap komponen diukur sebanyak 5 kali. Berikut adalah hasil pengukuran yang diperoleh oleh kedua inspektor berikut. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat inspektor yaitu memiliki 2 inspektor dengan masing-masing 5 kali. Jadi di sini berdasarkan data hasil pengukuran yang didapat,
lakukanlah analisis indeks GG RNR hasil pengukuran tersebut. Sama seperti tadi, kita pindahkan sheet tabel tadi pada sheet 2 di Excel. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sintaknya dengan memisahkan data pada persoalan nomor 2 dengan komen berikut. Nadia X subset soal 2 dengan komponen X dan Nadia Y dengan komponen Y. Nah, dan Nadia Z pada komponen Z. Sama seperti tadi, Nadia Mega juga X, Y, Z, komponen X, Y, dan Z. Selanjutnya kita run saja. Ini bisa kita lihat komponen-komponennya sudah kita pisahkan X dan maupun Y dan maupun Z. Selanjutnya kita menghitung rentang setiap kombinasi inspektor dan komponen yang disatukan dalam vektor. Kita menggunakan komen berikut, vector range, Cmax, Nadia pengukuran, maksimasi Nadia X dikurangi maksimal Nadia minimal Nadia X, dan sama X kurang X, X max kurang X min, Y max dikurang Y min, Z max dikurang Y Z min, dengan Mega juga X max dikurang X min, max Y dengan min Y, dan max Z min Z. Selanjutnya kita run saja. Di sini kita sudah menginput datanya. Selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata rentang untuk kombinasi. Vector range di sini. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata rentang untuk kombinasi inspektor dan komponen tertentu dengan menggunakan sintaks R bar underscore Nadia min vector range 1:3, yaitu R bar inspektor Nadia komponen X dan Y dan Z. Selanjutnya R bar underscore Mega min vector range 4/6 4:6 R bar inspektor Mega komponen X dan Y dan Z. Kita run saja. Selanjutnya kita menghitung grand min range dari rata-rata rentang tersebut menggunakan komen R underscore GM min C R bar Nadia, R bar Mega. Selanjutnya kita run saja. Di sini bisa kita lihat grand min range-nya itu pada persoalan nomor 2 yaitu 0,06333. Selanjutnya kita menghitung rata-rata setiap pengukuran dan satukan dalam vektor. Nah, kita menggunakan komen berikut, vektor underscore average atau rata-rata C min Nadia X, Nadia Y, Nadia Z, dan Mega X, Mega Y, dan Mega Z. Selanjutnya kita run saja. Sudah dimasukkan datanya. Selanjutnya kita menghitung rata-rata dan nilai rata-rata pengukuran untuk kombinasi inspektor dari komponen tersebut. Ya, jadi ini dari sini dengan komen X bar underscore Nadia min vektor average 1:3 dan X bar Mega min vektor average 4/6. Maksudnya data 1 ke data ketiga dan data 4 ke data ke-6. Nanti kita run saja. Selanjutnya kita menghitung kombinasi nilai rata-rata pengukuran dengan menggunakan komen berikut, X bar C, X bar Nadia, X bar Mega. Ya, selanjutnya kita menghitung perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum pada persoalan tersebut dengan menggunakan xdiv max X bar dikurang min X bar. Kita run saja. Ya, jadi perbedaan nilai maksimum dan minimumnya itu 0,005. Selanjutnya kita menghitung grand min dari rata-rata tersebut. Ini opsional. Lalu kita menggunakan komen xgm min X bar. Di sini kita bisa lihat bahwa grand min-nya itu terdapat 99,98806. Selanjutnya kita menghitung equipment varian. Di sini kita masukkan data N itu sama dengan 3, K atau G-nya itu 3 kali 2 sama dengan 6, yaitu jumlah komponen dikali jumlah operator dengan komen def 1,731
itu pada tabel MSA, dan K1 itu 1:dev. Setelah kita masukkan data-data tersebut, selanjutnya kita menghitung EF-nya, EV-nya. Menggunakan komen EV R_GM dikali K1 atau EF, EV. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa EV-nya itu 0,0365871. Selanjutnya kita masukkan data untuk menghitung aperture variation dengan data-data N itu sama dengan 3, K atau G-nya sama seperti tadi 6, dengan menggunakan seperti tadi, teman ini menggunakan DAV. Dengan K2 1:DAV. Kita masukkan saja datanya. Sini juga masukkan datanya, N itu 3 dan R itu 3. Selanjutnya kita menghitung AV kuadrat dengan menggunakan komen berikut. AV kuadrat X div dikali K2 akar 2 dikurang EV akar 2 dibagi N kali R. AV kuadrat, jadi di sini bisa dilihat bahwa AV kuadrat itu min 0,00014039666. Selanjutnya kita menjadikan nilai AV kuadrat sama dengan 0, gaji negatif, karena di sini didapatkan hasilnya itu berupa negatif dengan menggunakan komen AV kuadratnya itu kurang dari 0. Jadi AV kuadrat itu kita jadikan 0. Selanjutnya kita untuk menghitung AV. Kita menggunakan komen AV SQRT itu atau bisa dibilang itu akar dari AV kuadrat. Berarti akar dari 0 yaitu 0. Jadi kita menghitung indeks RNR. Jadi menggunakan komen RR akar EV pangkat 2 ditambah AV pangkat 2. Selanjutnya kita print RR dikali 100. Di sini bisa dilihat bahwa RR pada persoalan nomor 2 berikut ini adalah 3,658771. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.